Jangan dipersepsikan makrifat ini hanya wali yang bisa terbang, bisa menghilang misalnya. Tadi ini kita dengan sudah berupaya dibukakan Allah Subhanahu wa taala sebagai pintu makrifat, kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan dibayangkan yang aneh-aneh. Karena kita kan kembali lagi persepsi yang salah maka akan semakin salah. Ketaatan kepada Allah itu juga salah satu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin orang itu taat tanpa adanya makrifat atau kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia taat tapi tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dipertanyakan adalah taatnya dia kepada siapa. Kalau dia taat, rajin sholat misalkan, tapi tidak kenal kepada Allah. Yang pertanyaan saya itu, pertanyaan kita itu, terus dia nyembah itu nyembah siapa? Sholat itu untuk siapa? Kalau dia tidak ada rasa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru karena dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, maka dia lakukan sholat. Dia lakukan sembahyang. Fala tubali ma'aha in qalla amaluka. Fala tubali ma'aha. Jangan engkau pertanyakan ma'aha dengan itu in qalla amaluka. Qalla sedangkan amalmu ya. Qalla sedikit. Jadi jangan dipertanyakan makrifat itu atau jangan dibandingkan makrifat itu dengan amalmu. Fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Karena sesungguhnya fa innahu sesungguhnya ma fataha laka, dibukakannya pintu makrifat itu kepadamu illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika, illa kecuali wa huwa yuridu, dia Allah yuridu hendak ayyata'arrafa ilaika, mengenalkan dirinya kepadamu. Alam ta'lam, ketahuilah anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika. Ya, alam ta'lam, tahukah kamu atau ketahuilah, tahukah kamu anna ta'arrafa, sesungguhnya makrifat itu huwa muriduhu alaika, adalah anugerah Allah kepadamu. Wal a'malu anta muhdiha ilai, dan amalmu atau amal yang kau lakukan muhdiha ilai, adalah sesuatu yang engkau hadiahkan, engkau persembahkan kepadanya. Wa ainama anta muhdihi ilai, wa ainama anta, sedangkan amalmu muhdihi ilaihi, yang kau persembahkan kepadanya, mimma huwa muriduhu alaika, tidak sebanding dengan anugerah yang dia berikan kepadamu. Jadi anugerah ketaatan, anugerah kesabaran, kalau saya mengatakan itu adalah sebagian daripada makrifat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita. Maka ini tidak akan pernah sebanding dengan amal yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah menjauhkan kita dari sifat ujub, sifat sombong, ngerasa sudah taat, ngerasa sudah sabar, lupa bahwasanya itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa taatmu, sabarmu, sedekahmu itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang telah membukakan hatimu untuk taat, yang membukakan hatimu untuk sabar. Maka anugerah seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan amal, karena amal adalah sebuah persembahan, sedangkan anugerah bukan sebuah persembahan. Sehingga ada hadis yang mengatakan, ya kita semua sudah paham, ada orang mau dimasukkan surga gak rela ketika dia mengatakan kamu masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gak rela, tidak, saya masuk surga karena amal saya.
karena amal saya. Maka pada waktu itu langsung disuruh hitung. Oke, kalau seperti itu silahkan hitung anugerah saya kepada matamu saja. Baru mata saja. Bandingkan dengan amal yang telah engkau lakukan sepanjang hidupmu. Maka akhirnya diakui bahwasanya kita nanti seluruhnya masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Sahih Bukhari Muslim tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang masuk surga bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat bertanya, "Apakah engkau juga ya Rasul?" Kata Rasul, "Aku diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala." Artinya apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu melekat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah. Hadisnya mana? Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Sesungguhnya aku ini tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali aku yang menjadi rahmat kepada semesta alam. Maka diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fungsinya satu, sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga sebagai petunjuk, dan salah satu fungsinya adalah sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi Rasul diutus itu adalah sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa ditunjuki, kita dapat Al-Qur'an, kita bisa sholat, kita mengenal syahadat, kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Nah, itu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merahmati kita melalui turunnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang maqalah ke-8, jangan pernah membandingkan anugerah Allah Subhanahu wa taala dengan amal perbuatan yang telah kita lakukan, karena hal itu tidak mungkin dapat sebanding. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala terlalu besar jika dibandingkan dengan amal kita yang penuh kekurangan di sana sini. Yang penuh kekurangan di sana sini. Maka inilah, ya kembali lagi, karena memang kitab ini mengelola hati begitu ya, sehingga kita beribadah itu enak, adem. Sama ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan kita beribadah pun hanya kepada Allah itu tetap membutuhkan pertolongan. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa la haula wala quwata illa billah, tanpa kekuatan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala tanpa iman yang diturunkan ke dalam hati kita. Jadi demikian ya yang kita cukupi 2 saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat sehingga mampu memperbaiki kondisi hati kita atau persepsi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga prasangka kita kepada Allah bisa mendekati kebenaran, sehingga akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga termasuk akhlak yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Karena di dalam beribadah itu juga butuh akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang taat tapi jumawa, hamba yang taat tapi sombong gitu. Dan itu sudah banyak terjadi ya, di era sebelum kita atau umat-umat terdahulu ya. Ya sama ceritanya di kisahnya zamannya Nabi Musa, itu adalah seorang wali Allah namanya Bal'am. Itu meninggalnya su'ul khotimah. Iblis juga, sebenarnya iblis itu adalah juga wali Allah Subhanahu wa taala, karena dia yang paling taat pada waktu itu, sehingga ketaatannya, merasa dia paling taat, menggelincirkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat merasa paling taat, dia lupa bahwasanya ketaatannya itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala.
dia lupa sabarnya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Cukup nih.